Sudah 1 bulan berlalu dan besok pagi hukuman Mei Lin berakhir, ia akan kembali lagi ke istana. Di sisi lain di istana Selir Agung sedang terjadi perdebatan antara ibu dan kedua anaknya. Putra kedua Biansi dan putri kedua Xianxi merasa marah karena ternyata rencana mereka untuk membunuh Putri Mei Lin gagal dan ternyata sampai hari ini Putri Mei Lin baik-baik saja. Bagaimana ini ibu? Kenapa putri sialan itu masih hidup? Tanya Xianxi. Benar ibu, bahkan besok dia akan keluar dari istana dingin, sarkas Biansi. Selir Agung yang merasa geram pun menjawab dengan emosi, diamlah kalian berdua. Ibu pun juga pusing memikirkannya, jawab Selir Agung Guanxi sambil memijat keningnya. Padahal ibu sudah memberikan racun yang sama seperti yang ibu berikan kepada nenek tua itu, tapi kenapa anak sialan itu masih hidup sampai saat ini, geram Selir Guanxi. Sedangkan di istana dingin Mei Lin sedang diributkan dengan pertanyaan dari pelayannya Yuelan. Nona, bagaimana bisa Anda menjadi begitu cantik seperti saat ini? Apa yang terjadi Nona? Tanya Yuelan. Mei Lin yang merasa pusing dengan berbagai pertanyaan Yuelan pun menjawab dengan emosi. Hais, kenapa kau begitu berisik Yuelan? Aku tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Sarkas Mei Lin. Mendengar nonanya marah membuat Yuelan bungkam dan menunduk. Maafkan hamba Nona. Hamba tidak bermaksud mengganggu meditasi Anda, jawab Yuelan pelan. Mei Lin yang tahu bahwa Yuelan ketakutan langsung merubah ekspresinya. Sudahlah Yuelan, lebih baik kau istirahat karena besok kita akan menjalani hari baru yang menyenangkan dan persiapkan dirimu, jawab Mei Lin lembut disertai seringaian di bibirnya yang membuat Yuelan bergidik ngeri. Yuelan yang tidak mengerti maksud nonanya hanya bisa mengangguk tanpa berani bertanya. Baiklah Nona, hamba undur diri. Selamat malam, jawab Yuelan sambil menunduk memberi hormat. Singkat Mei Lin, lalu melanjutkan meditasinya. Mei Lin sempat mendapat mimpi berjumpa dengan Ibu Suri dan dalam pertemuannya Ibu Suri menceritakan siapa dia sebenarnya, juga memberikan sebuah kalung dimensi dan memberitahu Mei Lin untuk masuk ke ruang dimensi untuk mandi di air suci agar semua racun yang ada di tubuhnya hilang dan dia dapat berkultivasi agar bisa meningkatkan kultivasinya, juga membuka segel ilahi yang akan membuka siapa dia sebenarnya. Tempat tengah malam kultivasi yang dilakukan Mei Lin telah usai dan dia telah mencapai tingkat immortal. Tingkat immortal? Kenapa begitu cepat? Karena ini berhubungan dengan jati dirinya yang membuat kultivasinya dengan mudah mencapai tingkat immortal. Pagi menjelang dan tepat hari ini Mei Lin akan keluar dari istana dingin. Saat ini Mei Lin sedang bersiap. Wah Nona, Anda sangat cantik, bahkan mengalahkan kecantikan Dewi dan dapat menggemparkan kekaisaran Nona, ucap Yuelan yang terpesona dengan kecantikan nonanya. Dan mulai hari ini bukan hanya kecantikanku yang akan menggemparkan kekaisaran ini, tapi juga mereka akan melihat Mei Lin yang sesungguhnya, kata Mei Lin diiringi seringaian yang membuat orang bergidik ngeri. Saat Mei Lin selesai dengan ucapannya, masuklah Kasim dan juga pengawal dengan tidak sopannya langsung menendang pintu, tapi mereka terkejut dengan penampakan Putri Mei Lin yang sangat berbeda, wajahnya yang sangat cantik dan anggun. Tapi mereka menepis itu dan malah mengejek Putri Mei Lin. Hei kau putri yang tidak berguna, cepat berdiri dan keluar, hukumanmu sudah usai. Ucap Kasim dengan angkuhnya. Maaf Kasim Hong, seharusnya Putri Mei Lin dibiarkan di sini saja atau biarkan dia di pengasingan seperti pangeran pertama, ucap pengawal satu mengejek Mei Lin. Benar Kasim Hong, untuk apa mereka berada di istana utama, sangat tidak berguna. Timpal pengawal 2. Mei Lin beranjak dari duduknya dan mendekati Kasim Hong beserta kedua pengawal yang baru saja menghinanya. Begitukah cara kalian berbicara kepada putri pertama Kekaisaran Ming? Tanya Mei Lin dengan santai. Kenapa, apa kau merasa terhina putri tidak berguna?
Jawab Kasim Hong. Benar kau putri tidak berguna dan lemah, apa yang kau bisa, kau hanyalah sampah. Timpal pengawal. Mei Lin yang merasa jengah mengeluarkan aura pembunuhnya dan langsung memukul pengawal yang baru saja menghinanya hingga terpental ke dinding dan langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Seketika itu pun pengawal itu mati. Jika yang kalian maksud adalah Putri Mei Lin yang lemah dan sampah, kalian salah karena yang ada di hadapan kalian saat ini adalah aku Mei Lin yang berbeda yang tidak akan pernah tersentuh oleh siapapun termasuk kalian para tikus kecil, ucap Mei Lin dingin. Aura yang dikeluarkan Mei Lin sangat kuat dan menekan orang-orang di sekitarnya termasuk Kasim Hong, satu pengawal dan Yue Lan. Mereka langsung terduduk tak mampu untuk berdiri dan memandang Mei Lin. Apa ini, kenapa Putri Mei Lin berubah? Aura yang dikeluarkan putri sangat kuat melebihi kaisar, batin Kasim Hong yang sudah terduduk lemas. Benarkah itu Putri Mei Lin? Kenapa putri sekarang menjadi menyeramkan, bahkan dengan mudahnya putri membunuh pengawal? Batin pengawal yang sudah sangat ketakutan melihat temannya mati dengan mudahnya di tangan putri yang mereka anggap lemah. Nona semakin berubah setelah kembalinya Nona dari kematian, tapi itu membuatku lega karena sekarang Nona tidak akan ditindas oleh mereka, batin Yue Lan. Mei Lin yang mendengar batin mereka pun hanya tersenyum sinis. Aku Mei Lin akan menghancurkan siapapun yang menggangguku dan mulai saat ini jika kalian tidak bisa bersikap sopan padaku dan Yue Lan, kalian akan berakhir seperti tikus itu, ucap Mei Lin tegas dan Mei Lin menghilangkan aura pembunuhnya sehingga mereka bertiga bisa bernafas lega. Dengan rasa takut yang teramat Kasim Hong dan pengawal itu bersujud di depan Mei Lin, mohon ampun putri, maafkan kesalahan hamba. Hamba tidak akan berani bersikap tidak sopan lagi kepada Yang Mulia, ucap Kasim Hong. Hamba juga mohon ampun putri, jangan bunuh hamba putri, ucap pengawal dengan gemetar. Mei Lin yang mendengar permohonan maaf dari mereka pun mengampuni mereka. Baiklah, sekarang berdirilah dan ayo kita segera keluar dari sini, ucap Mei Lin. Baik putri, silahkan, jawab mereka serempak. Mei Lin pun melangkah meninggalkan istana dingin. Mei Lin sedang berada di istana utama. Tadi saat di perjalanan Kasim Hong memberitahukan kalau Mei Lin diminta untuk menemui kaisar terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan menuju istana utama semua pengawal dan pelayan terkejut dengan sosok yang dilihatnya. Sosok yang dulu buruk rupa, tidak memiliki kemampuan apapun dan selalu menunduk saat berjalan, namun saat ini berubah menjadi wanita yang begitu cantik, bahkan kecantikannya mengalahkan para dewi dan ia juga berjalan dengan anggun namun tak meninggalkan ketegasannya. Tanpa mereka tahu Mei Lin mengeluarkan sedikit aura gelapnya sehingga siapapun yang melihatnya akan tertegun. Putri pertama Mei Lin memasuki istana. Teriak Kasim yang memberitahukan bahwa Putri Mei Lin telah hadir. Mei Lin memasuki aula istana bersama Yue Lan dan Kasim Hong yang berada di belakangnya. Semua orang yang ada di aula istana terkejut dengan penampilan Mei Lin yang sangat cantik, anggun dan tegas, terutama Kaisar, Selir Agung dan kedua anaknya yang tidak menyangka Mei Lin dengan berani menatap mereka. Apakah dia putriku? Kenapa dia sangat berbeda dan aura apa yang dia keluarkan ini hingga membuatku sesak, batin Kaisar. Bagaimana bisa anak sialan itu menjadi begitu cantik dan sangat anggun, batin Selir Guanxi. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa secantik itu, bahkan kecantikanku telah kalahkan, sialan ini tidak bisa dibiarkan, batin Xianxi. Benarkah itu Putri Mei Lin? Bagaimana bisa dia begitu cantik dan berani menatap semua orang, batin Bian Xi yang tak percaya dengan penglihatannya. Saat semua orang sedang bergelut dengan pikiran mereka, Kasim Hong dan Yue Lan langsung memberi salam, tapi tidak dengan Mei Lin yang hanya berdiri tanpa mengucap kata dan hanya menundukkan badannya sedikit. Salam hormat kami Yang Mulia Kaisar.
semoga Yang Mulia selalu berbahagia, ucap Kasim Hong dan Yue Lan bersamaan sambil berlutut. Salam kalian Zen terima, jawab Kaisar. Selir Guanxi yang melihat Mei Lin hanya terdiam tanpa memberi salam pun memanfaatkan itu untuk mempermalukan Mei Lin. Putri Mei Lin, apa kau tidak punya sopan santun sehingga kau tak berlutut memberi salam kepada Zen, sarkas Selir Guanxi. Mei Lin hanya melirik Selir Guanxi tanpa menjawab pertanyaannya membuat Xianxi marah. Apakah kau tak punya telinga sehingga kau mengabaikan perkataan ibu, ucap Xianxi mencoba menghasut Kaisar. Tanpa melihat Mei Lin langsung menjawab perkataan Xianxi. Dia ibumu bukan ibuku, singkat Mei Lin. Xianxi yang terpancing emosinya langsung berdiri dari duduknya, kau. Berani sekali kau berbicara seperti itu, ayah lihatlah dia berani berucap tidak sopan kepada ibu, ucap Xianxi emosi. Kaisar yang masih terkejut dengan perubahan Mei Lin pun menjawab, sudah hentikan, kita di sini tidak untuk bertengkar, jawab Kaisar. Xianxi yang merasa diabaikan Kaisar merasa semakin marah tapi dia tetap kembali duduk dan menunggu waktu untuk mempermalukan Mei Lin. Lihat saja kau putri sialan, aku akan membalas perlakuanmu lebih dari ini, batin Xianxi yang terdengar oleh Mei Lin yang hanya menyunggingkan senyumnya. Tiba-tiba terdengar suara dari Kaisar mengalihkan pikiran Mei Lin. Selamat datang kembali di Istana Utama Putri Pertama, semoga kau sudah merenungi kesalahanmu di Istana Dingin dan ayah harap kau tidak akan mengulanginya lagi, ucap Kaisar. Mei Lin yang mendengar perkataan Kaisar yang tetap sama tidak mempercayainya, lebih tepatnya tidak mempercayai pemilik tubuh ini pun tersenyum smirk dan menatap Kaisar. Kesalahan? Kesalahan apa yang telah kuperbuat? Apakah Zen sudah menyelidiki kebenarnya? Tanya Mei Lin. Kaisar yang kembali terkejut karena sekarang Mei Lin berani menjawab perkataannya. Berbeda dengan Mei Lin yang dulu yang hanya bisa terdiam dan menerima segala hukuman darinya. Begitupun semua orang yang ada di aula saat ini pun juga tidak menyangka dengan perbuahan putri pertama. Namun saat Kaisar ingin menjawab pertanyaannya, Mei Lin pun kembali berkata, sudahlah percuma aku bertanya karena Zen tidak akan pernah percaya denganku, ucap Mei Lin. Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, aku ingin kembali ke kediamanku, lanjut Mei Lin. Kaisar yang masih dalam keterjutan yang bertubi-tubi hanya mampu mengiyakan Mei Lin kembali ke kediamannya. Ya, pergilah, jawab Kaisar. Mei Lin hanya menundukkan badannya sedikit dan langsung pergi dari aula diikuti Yue Lan. Setelah kepergian Mei Lin, aula menjadi riuh terutama Selir Guanxi dan kedua anaknya yang berusaha menghasut Kaisar lagi. Zen, apa yang kau lakukan? Kenapa kau hanya diam dengan tingkah putri pertama yang mempermalukanmu di depan semua orang? Tanya Selir Guanxi. Benar ayah, bahkan dia tidak mau memberi hormat dengan benar, ucap Xianxi. Iya benar ayah, dia juga berani menjawab perkataan ayah dan ayah hanya diam saja membiarkan dia pergi, lanjut Bianxi. Kaisar yang pusing mendengar perkataan Selir Guanxi dan kedua anaknya, sudahlah kepalaku pusing, aku akan kembali ke kediamanku untuk istirahat, nanti kita bahas lagi, jawab Kaisar dan langsung melangkah meninggal ke aula istana. Sedangkan Mei Lin sudah tiba di kediaman.